Halo sahabat semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan kebahagiaan dimanapun berada. Pada video kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang penuh air mata, ketulusan, dan kejutan hidup dengan judul Aku Menikah Dengan Tukang Sapu Yang Dihina Semua Orang. Namun saat kebenaran terungkap, aku menangis karena dia adalah triliuner yang mencintaiku tanpa syarat. Cerita ini bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang kesetiaan, kejujuran, dan bagaimana Tuhan sering menyembunyikan hadiah terindah di balik kesederhanaan. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Like videonya jika kalian suka dengan cerita-cerita penuh makna. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena satu komentar dari kalian sangat berarti bagi kami. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi setiap kali channel ini mengupload cerita terbaru. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa cinta sejati tidak pernah melihat harta, jabatan, atau penampilan, melainkan hati yang tulus dan kesetiaan yang nyata. Selamat menyaksikan, dan semoga cerita ini bisa menyentuh hati kalian. Pagi itu, rumah Nadia dipenuhi aroma bunga melati dan suara langkah kaki yang sibuk. Di ruang tamu, kursi-kursi sudah disusun rapi, kain putih menghiasi dinding, dan beberapa kerabat datang lebih awal untuk membantu persiapan. Hari itu seharusnya menjadi hari yang paling ditunggu dalam hidup Nadia, hari di mana ia akan menjadi istri, hari di mana semua doa dan harapannya seolah akan terjawab. Namun di dalam kamar, Nadia duduk sendirian di tepi ranjang. Gaun pengantin putih gading tergantung diam di lemari, masih terbungkus plastik bening. Sejak subuh, Nadia sudah terbangun, tetapi tubuhnya terasa berat. Ada perasaan aneh yang menekan dadanya, firasat yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ponselnya tergeletak di samping bantal, layar menyala lalu mati berkali-kali karena pesan yang masuk. Nadia menatap ponsel itu lama, seakan berharap isinya hanyalah ucapan manis dari calon suaminya. Sejak semalam, pria itu tak bisa dihubungi. Telepon tak diangkat, pesan tak dibalas. Nadia mencoba menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa mungkin calon suaminya hanya gugup, mungkin hanya kelelahan. Namun semakin ia mencoba tenang, semakin keras jantungnya berdetak. Dengan tangan gemetar, Nadia akhirnya meraih ponsel itu. Satu pesan panjang terpampang di layar. Ia membaca perlahan, kata demi kata, hingga napasnya tercekat. Maaf, Nadia. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku mencintai wanita lain. Aku tidak cukup berani mengatakannya langsung. Aku minta kamu mengerti. Dunia Nadia seakan runtuh dalam sekejap. Tidak ada teriakan, tidak ada jeritan. Hanya keheningan panjang yang memekakkan telinga. Tangannya melemas, ponsel jatuh ke lantai, dan tubuhnya perlahan meluncur ke lantai dingin. Air mata mengalir deras tanpa suara, membasahi pipinya, membasahi kebaya yang belum sempat ia kenakan. Di luar kamar, ibunya masih sibuk mengatur konsumsi. Beberapa tetangga tertawa kecil, membicarakan betapa cantiknya Nadia nanti. Tidak satu pun dari mereka tahu bahwa pengantin perempuan sedang hancur berkeping-keping di dalam kamar. Nadia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Yang paling menyakitkan bukan hanya ditinggalkan, tetapi ditinggalkan di hari di mana semua orang berharap ia bahagia. Ia memikirkan undangan yang sudah tersebar, keluarga besar yang akan datang, dan tatapan-tatapan yang nanti harus ia hadapi. Beberapa menit kemudian, pintu kamar diketuk pelan. Ibunya memanggil namanya dengan suara ceria. Nadia mencoba menjawab, tetapi suaranya tak keluar. Ia hanya bisa terisak, tubuhnya gemetar. Hatinya remuk. Hari itu, gaun pengantin tetap tergantung rapi. Musik pernikahan tak pernah diputar. Dan Nadia belajar untuk pertama kalinya bahwa hari paling indah bisa berubah menjadi hari paling menyakitkan hanya dalam satu pesan singkat. Hari itu bukan awal bahagia, melainkan awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa hari setelah pernikahan itu batal, Nadia akhirnya memutuskan kembali bekerja. Bukan karena hatinya sudah sembuh, tetapi karena ia tidak punya pilihan lain. Di rumah, setiap sudut terasa menekan, kursi yang sempat disiapkan untuk tamu, bunga yang layu di halaman, dan tatapan iba para tetangga yang tak pernah benar-benar berhenti. Bekerja adalah satu-satunya cara Nadia melarikan diri dari pikirannya sendiri. Pagi itu, Nadia berdiri lama di depan cermin. Ia merapikan rambutnya, mengenakan pakaian kerja seperti biasa. Tidak ada yang berubah dari penampilannya, namun di dalam dirinya, segalanya terasa kosong. Senyuman yang ia latih di depan cermin terasa kaku, seolah bukan miliknya lagi.
Ia menarik napas panjang sebelum melangkah keluar rumah, menyiapkan diri untuk dunia yang tidak akan ramah padanya. Gedung perkantoran tempat Nadia bekerja tampak sama seperti biasanya, tinggi, dingin, dan sibuk. Namun bagi Nadia, langkah memasuki gedung itu terasa berbeda. Setiap tatapan terasa lebih lama, setiap bisikan terdengar lebih jelas. Ada yang menyapanya dengan suara pelan, ada yang berpura-pura sibuk, dan ada pula yang terang-terangan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Di meja kerjanya, Nadia mencoba fokus pada layar komputer. Namun huruf-huruf di layar seakan menari tanpa arti. Tangannya gemetar saat mengetik, pikirannya melayang pada semua rencana yang kini tinggal kenangan. Sesekali, matanya berkaca-kaca, dan ia terpaksa menunduk agar air matanya tidak jatuh di depan rekan kerja. Saat itulah Nadia mulai menyadari keberadaan seorang pria yang selama ini nyaris tak pernah ia perhatikan, tukang sapu gedung yang setiap pagi membersihkan lantai di dekat mejanya. Pria itu mengenakan seragam sederhana, sepatunya sudah terlihat usang, dan gerakannya tenang. Ia bekerja tanpa suara, tanpa keluhan, seolah dunia di sekelilingnya tidak memengaruhinya. Suatu siang, ketika Nadia tak sanggup lagi menahan air mata, ia berjalan cepat menuju tangga darurat. Di sana, ia duduk di anak tangga, menunduk, membiarkan tangisnya pecah tanpa harus berpura-pura kuat. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Nadia mengira itu rekan kerja lain, namun langkah itu berhenti cukup jauh darinya. Tanpa berkata apapun, pria itu meletakkan sebotol air mineral di samping Nadia. Tidak ada pertanyaan, tidak ada tatapan yang menghakimi. Hanya kehadiran yang tenang. Setelah itu, pria itu kembali menyapu lantai seolah tidak terjadi apa-apa. Nadia mengangkat wajahnya perlahan, menatap punggung pria itu. Ada rasa aneh di dadanya, rasa dihargai tanpa harus menjelaskan apapun. Untuk pertama kalinya sejak hari yang menyakitkan itu, Nadia merasa tidak sendirian, meski tidak ada satu kata pun yang terucap. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai sering melihat pria itu. Ia selalu datang lebih awal, menyapu lantai dengan teliti, dan pulang tanpa banyak bicara. Rekan-rekan kerja jarang memperhatikannya, seolah keberadaannya hanyalah bagian dari gedung. Namun bagi Nadia, kehadiran pria itu menjadi sesuatu yang berbeda, sebuah ketenangan kecil di tengah luka yang masih menganga. Nadia belum tahu nama pria itu. Ia belum tahu siapa dia sebenarnya. Namun tanpa disadari, di tengah rasa malu, sakit hati, dan kehancuran yang ia bawa ke kantor setiap hari, sebuah benih harapan kecil mulai tumbuh. Pelan, nyaris tak terasa, tetapi nyata. Butuh waktu beberapa hari bagi Nadia untuk akhirnya memberanikan diri menyapa pria itu. Selama ini, ia hanya mengamati dari kejauhan, bagaimana pria itu bekerja tanpa tergesa, bagaimana ia selalu memastikan sudut-sudut lantai bersih sebelum berpindah tempat, dan bagaimana ia tak pernah ikut larut dalam obrolan para karyawan lain. Seolah-olah ia ada, tetapi tidak ingin benar-benar terlihat. Suatu pagi, ketika Nadia datang lebih awal dari biasanya, lantai kantor masih sepi. Hanya terdengar suara sapu yang menyentuh lantai marmer dengan ritme pelan. Nadia berdiri ragu beberapa langkah dari pria itu, lalu berkata pelan, "Terima kasih, soal air kemarin." Suaranya hampir tak terdengar. Pria itu berhenti menyapu dan menoleh. Wajahnya sederhana, tidak tampan mencolok, tetapi sorot matanya tenang. "Sama-sama," jawabnya singkat, lalu kembali bekerja. Tidak ada basa-basi, tidak ada rasa ingin tahu berlebihan. Anehnya, justru itu yang membuat Nadia merasa nyaman. Beberapa hari kemudian, percakapan kecil mulai terjadi. Tentang cuaca yang terlalu panas, tentang pekerjaan yang melelahkan, tentang kopi kantin yang rasanya tak pernah berubah. Percakapan singkat, terputus-putus, tetapi cukup untuk membuat Nadia menunggu momen-momen itu tanpa ia sadari. Suatu sore, Nadia melihat pria itu duduk sendiri di pojok kantin, makan bekal sederhana. Tanpa berpikir panjang, Nadia duduk di seberangnya. Mereka makan dalam diam beberapa menit, hingga Nadia akhirnya bertanya, "Namamu siapa?" "Arga," jawabnya singkat. "Kalau kamu?" "Nadia." Arga mengangguk, seolah menyimpan nama itu dengan hati-hati. Sejak hari itu, Nadia mulai mengenal Arga lebih jauh, bukan lewat cerita panjang, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Arga selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir. Ia jarang menggunakan ponsel. Saat berbicara, ia selalu menatap lawan bicaranya dengan penuh perhatian. Ia tidak pernah menanyakan masa lalu Nadia, tidak pernah menyentuh luka yang belum sembuh. Suatu hari, Nadia memberanikan diri bercerita sedikit tentang kegagalan pernikahannya. Ia tidak menceritakan detail,
hanya mengatakan bahwa ia ditinggalkan di hari yang seharusnya bahagia. Arga mendengarkan tanpa memotong, tanpa menyela dengan nasihat. Setelah Nadia selesai, Arga hanya berkata, "Tidak semua orang cukup berani untuk setia. Tapi kamu berani bertahan." Kalimat itu sederhana, tetapi membuat dada Nadia sesak. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tidak mengasihaninya, tidak menyalahkannya, dan tidak mencoba memperbaiki hidupnya, hanya mengakuinya. Hari demi hari, keberadaan Arga menjadi bagian dari rutinitas Nadia. Ia tidak datang sebagai penyelamat atau pahlawan. Ia datang sebagai manusia biasa yang hadir dengan tulus. Di tengah dunia yang terus menuntut Nadia untuk segera kuat, Arga memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, waktu untuk pulih tanpa paksaan. Nadia belum menyadari sepenuhnya, tetapi perlahan, di balik luka yang masih basah, hatinya mulai belajar percaya kembali, bukan pada cinta besar, melainkan pada ketenangan kecil yang bernama Arga. Musim hujan datang bersamaan dengan hari-hari yang berat bagi Nadia. Langit sering mendung sejak pagi, seolah mencerminkan isi hatinya yang belum sepenuhnya pulih. Beban pekerjaan di kantor justru meningkat, membuat Nadia sering pulang lebih malam dari biasanya. Setiap kali malam tiba, rasa lelah di tubuhnya bercampur dengan kelelahan batin yang tak pernah benar-benar hilang. Suatu malam, hampir seluruh karyawan sudah pulang. Lampu-lampu kantor mulai dipadamkan satu persatu. Nadia masih duduk di depan layar komputer, memeriksa berkas yang harus selesai hari itu. Ketika akhirnya ia berdiri dan melangkah keluar gedung, hujan turun deras tanpa peringatan. Angkutan umum sudah jarang, dan ponselnya menunjukkan baterai yang hampir habis. Nadia berdiri di bawah atap kecil halte, memeluk tasnya erat. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena rasa sepi yang tiba-tiba menyerang. Dalam hujan yang semakin deras, pikirannya melayang ke hari pernikahan yang batal, ke rumah yang sunyi, ke hidup yang terasa berjalan sendiri tanpa tujuan yang jelas. Air matanya kembali jatuh, bercampur dengan rintik hujan. Tidak lama kemudian, suara motor terdengar mendekat. Nadia mengangkat wajahnya, dan di balik jas hujan lusuh itu, ia mengenali sosok Arga. Motor tua berhenti beberapa langkah darinya. Arga membuka helmnya, menatap Nadia sejenak, lalu berkata pelan, "Kamu belum pulang?" Nadia hanya menggeleng, suaranya tertahan di tenggorokan. Arga tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya berkata, "Aku bisa mengantarmu, kalau kamu mau." Tidak ada nada memaksa, tidak ada rasa ingin tahu yang berlebihan, hanya tawaran sederhana. Dalam perjalanan pulang, Nadia duduk diam di belakang Arga. Hujan menampar jas hujan mereka, lampu jalan memantul di aspal basah. Entah mengapa, di atas motor tua itu, Nadia merasa aman. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa sendirian di tengah malam. Tanpa disadari, Nadia mulai bercerita. Suaranya pelan, terputus-putus. Ia menceritakan rasa malu yang ia rasakan, tekanan dari keluarga, dan ketakutannya untuk memulai hidup baru. Arga mendengarkan, matanya tetap fokus ke jalan, tangannya mantap di setang motor. Ia tidak menyela, tidak menghakimi, tidak mencoba memperbaiki apapun. Di depan rumah Nadia, hujan belum juga reda. Arga mematikan mesin motor, suasana menjadi sunyi, hanya suara hujan yang tersisa. Nadia turun, berdiri ragu beberapa detik. Dadanya terasa penuh, seolah ada sesuatu yang harus ia keluarkan. "Aku capek," ucap Nadia akhirnya. Suaranya bergetar. "Aku capek pura-pura kuat." Arga menatapnya lama, lalu berkata dengan suara yang juga bergetar, "Aku tidak bisa menjanjikan hidup yang mudah. Tapi kalau kamu mau, aku ingin berjalan di sampingmu, menikahimu. Bukan karena kasihan, karena aku menghormatimu." Kata-kata itu tidak indah, tidak dibungkus janji besar. Namun justru disitulah kekuatannya. Nadia menangis, kali ini tanpa menahan diri. Ia melihat ke mata Arga, mata yang jujur, tanpa ambisi, tanpa kepentingan tersembunyi. Dalam kelelahan hatinya, Nadia akhirnya mengangguk pelan. Malam itu, hujan masih turun. Tetapi untuk pertama kalinya, Nadia merasa bahwa di tengah badai hidupnya, seseorang telah memilih untuk tinggal, tanpa diminta, tanpa syarat. Keputusan Nadia untuk menikah dengan Arga tidak langsung diterima dengan mudah. Ketika ia pertama kali menyampaikannya kepada keluarganya, ruangan itu dipenuhi keheningan yang canggung. Ibunya menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca, sementara ayahnya hanya terdiam, seolah berusaha mencerna kenyataan yang terasa terlalu cepat bagi mereka. Bukan karena mereka membenci Arga, melainkan karena mereka takut Nadia kembali terluka,
takut ia mengubur masa depannya sendiri. "Dia kerja apa?" tanya salah satu kerabat dengan nada ragu. "Petugas kebersihan di kantor," jawab Nadia jujur. Beberapa orang saling berpandangan. Tidak ada kata-kata kasar yang diucapkan, tetapi keheningan itu sudah cukup menyakitkan. Nadia menarik napas panjang. Ia tahu keputusan ini akan memunculkan banyak pertanyaan, bahkan penilaian. Namun untuk pertama kalinya, ia memilih untuk mendengarkan hatinya sendiri. Hari pernikahan mereka tiba tanpa gegap gempita. Tidak ada gedung mewah, tidak ada undangan ratusan orang. Hanya sebuah ruangan sederhana di kantor KUA, beberapa kursi plastik, dan doa-doa lirih dari keluarga terdekat. Nadia mengenakan kebaya sederhana berwarna krem, rambutnya disanggul rapi tanpa hiasan berlebihan. Arga mengenakan kemeja putih dan celana hitam yang disetrika rapi. Saat ijab kabul diucapkan, suara Arga terdengar mantap. Tidak bergetar, tidak ragu. Satu tarikan napas, satu kalimat yang meluncur lancar, dan mereka resmi menjadi suami istri. Nadia menunduk, air matanya jatuh ke punggung tangannya. Bukan karena sedih, tetapi karena ia merasa akhirnya dipilih, bukan sebagai pelarian, bukan sebagai beban, melainkan sebagai pasangan hidup. Namun setelah pernikahan itu, ujian justru datang perlahan. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang menyayangkan pilihan Nadia, ada yang mengatakan ia terburu-buru, bahkan ada yang terang-terangan bertanya apakah Nadia menikah karena putus asa. Setiap komentar itu menusuk, meski diucapkan dengan senyum sopan. Arga mengetahui semua itu. Ia tidak pernah membalas satu pun komentar negatif. Ia tetap bekerja seperti biasa, tetap bangun pagi, tetap menyapu lantai gedung dengan teliti. Di rumah kecil mereka, Arga selalu pulang tepat waktu. Ia membantu pekerjaan rumah, mendengarkan cerita Nadia tentang harinya, dan tidak pernah merasa lebih rendah atau lebih tinggi dari istrinya. Malam-malam mereka diisi dengan percakapan sederhana. Tentang mimpi kecil, tentang lelah bekerja, tentang harapan yang tidak terlalu muluk. Nadia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang, ia datang dalam bentuk piring yang dicuci bersama, dalam doa yang diucapkan pelan sebelum tidur, dalam kehadiran yang konsisten. Suatu malam, Nadia bertanya, "Kamu tidak malu menikah denganku, setelah semua yang terjadi?" Arga menatapnya lama, lalu menjawab, "Aku malu kalau tidak jujur dengan perasaanku." Yang lain, tidak. Jawaban itu sederhana, tetapi membuat Nadia terdiam lama. Di tengah dunia yang terus mempertanyakan pilihannya, Arga menjadi satu-satunya tempat di mana Nadia tidak perlu menjelaskan apapun. Pernikahan itu mungkin tidak dipahami banyak orang, tidak dipuji, tidak dirayakan. Namun di balik kesederhanaannya, Nadia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari pesta mewah, ketenangan yang ia kira telah hilang selamanya. Rumah yang mereka tempati setelah menikah sangat sederhana. Hanya sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, dengan 2 kamar, dapur sempit, dan halaman depan yang cukup untuk menjemur pakaian. Tidak ada perabot mewah, tidak ada barang-barang baru yang mencolok. Namun bagi Nadia, rumah itu terasa hangat, hangat karena ia tidak lagi pulang ke ruang kosong. Setiap pagi, Arga bangun lebih awal dari Nadia. Ia menyiapkan air panas, menyeduh kopi sederhana, lalu berangkat kerja dengan motor tuanya. Nadia sering memperhatikan suaminya dari balik jendela, melihat punggung Arga yang perlahan menjauh. Ada rasa aman yang tumbuh setiap kali ia melihat itu, rasa yakin bahwa seseorang akan kembali padanya setiap sore. Hari-hari mereka berjalan dalam rutinitas yang nyaris sama. Nadia bekerja seperti biasa, Arga tetap menyapu lantai gedung perkantoran yang sama. Namun ada hal-hal kecil yang mulai disadari Nadia. Arga selalu menepati janji, sekecil apapun. Jika ia berkata pulang pukul 6, maka ia akan tiba tepat waktu. Jika ia berkata akan memperbaiki keran bocor, maka keran itu tidak akan bocor lagi. Suatu sore, Nadia menyadari bahwa Arga jarang membawa pulang gaji. Bukan karena tidak ada, tetapi karena ia selalu memastikan kebutuhan rumah tercukupi terlebih dahulu. Anehnya, meski penghasilan Arga sebagai petugas kebersihan terbatas, mereka tidak pernah benar-benar kekurangan. Tagihan selalu terbayar tepat waktu, dapur selalu terisi, dan sesekali Arga masih bisa memberi kejutan kecil, makanan favorit Nadia atau buku yang ia inginkan. Nadia pernah bertanya dari mana Arga bisa mengatur semuanya dengan rapi. Arga hanya tersenyum kecil dan berkata, "Aku terbiasa hidup teratur." Jawaban itu terasa wajar, tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Nadia berpikir lebih jauh. Namun ia memilih tidak bertanya lebih banyak. Ia belajar menghormati ruang Arga,
seperti Arga menghormati lukanya. Ada malam-malam ketika Nadia terbangun karena mimpi buruk tentang masa lalunya. Arga selalu terjaga, memeluknya tanpa kata, menenangkan dengan kehadiran. Tidak ada nasihat panjang, tidak ada ceramah. Hanya pelukan yang membuat Nadia perlahan bisa bernapas kembali. Sesekali, Nadia melihat Arga menerima panggilan telepon yang tidak pernah ia dengar isinya. Arga selalu menjawab dengan singkat, lalu menjauh sedikit untuk berbicara. Setelah itu, ia kembali seperti biasa, tenang, tidak berubah. Nadia memperhatikan semua itu, tetapi tidak merasa curiga. Ia percaya pada Arga, bukan karena tahu segalanya tentang suaminya, tetapi karena ia merasakan kejujuran dalam sikapnya sehari-hari. Pelan-pelan, luka Nadia mulai menutup. Ia mulai tertawa lebih sering, mulai berani merencanakan hal-hal kecil untuk masa depan. Di rumah kecil itu, Nadia belajar bahwa kebahagiaan tidak harus berisik. Kadang, kebahagiaan hadir dalam kesederhanaan yang konsisten, dalam cinta yang tidak perlu diumumkan. Dan tanpa Nadia sadari, di balik kehidupan yang tampak biasa itu, Arga menyimpan sebuah rahasia besar, bukan untuk menipu, tetapi untuk memastikan satu hal, bahwa cinta Nadia kepadanya benar-benar tulus, tanpa dipengaruhi apapun selain hati. Pagi itu dimulai seperti hari-hari biasa. Nadia berangkat kerja dengan langkah ringan, membawa bekal sederhana yang disiapkannya sendiri. Tidak ada firasat apapun bahwa hari itu akan mengubah hidupnya. Namun sesampainya di kantor, suasana terasa berbeda. Beberapa karyawan terlihat lebih rapi dari biasanya, ada yang berbisik-bisik di lorong, dan papan pengumuman di dekat lift dipenuhi orang. Nadia mendekat dan membaca pengumuman itu perlahan. Rapat besar seluruh karyawan. Wajib hadir. Tidak dijelaskan alasannya, hanya waktu dan tempat, aula utama gedung. Nadia mengernyitkan dahi. Rapat sebesar itu jarang terjadi, biasanya hanya untuk pengumuman penting perusahaan. Seharian itu, Nadia sulit berkonsentrasi. Ia melihat Arga beberapa kali menyapu lantai, namun hari itu Arga terlihat lebih rapi. Seragamnya disetrika dengan sempurna, sepatunya bersih, dan sikapnya tampak sedikit berbeda, bukan gugup, tetapi seperti seseorang yang sedang bersiap menghadapi sesuatu yang besar. Nadia sempat ingin bertanya, namun Arga hanya tersenyum kecil dan berkata, "Hari ini kamu jangan pulang dulu. Ikut rapat." Kalimat itu membuat Nadia heran. Selama ini, Arga tidak pernah ikut rapat karyawan. Ia hanya petugas kebersihan. Namun nada suara Arga begitu tenang, seolah permintaan itu sesuatu yang wajar. Nadia mengangguk, meski hatinya dipenuhi tanda tanya. Saat waktu rapat tiba, aula utama dipenuhi ratusan karyawan. Nadia duduk di barisan tengah, memperhatikan layar besar di depan ruangan. Lampu diredupkan, dan seorang pembawa acara naik ke panggung. Ia membuka rapat dengan pengantar panjang tentang visi perusahaan dan perjalanan bisnis selama bertahun-tahun. Lalu sebuah nama disebutkan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari pendiri dan pemilik utama perusahaan ini, Tuan Arga Pratama. Jantung Nadia berhenti berdetak sejenak. Nama itu terasa asing sekaligus familiar. Sebelum ia sempat mencerna apa yang terjadi, pintu samping aula terbuka. Seorang pria melangkah masuk dengan setelan jas gelap, rambut tertata rapi, langkahnya mantap. Nadia membeku. Pria itu adalah Arga. Bukan Arga dengan seragam petugas kebersihan. Bukan Arga dengan sepatu usang dan motor tua. Melainkan Arga yang sama, dengan tatapan tenang yang ia kenal. Hanya kini berdiri di panggung dengan wibawa yang tak terbantahkan. Suara tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Nadia tidak ikut bertepuk tangan. Tangannya gemetar, napasnya tercekat. Kepalanya dipenuhi pertanyaan yang berputar tanpa jawaban. Arga berdiri di podium, matanya menyapu ruangan, lalu berhenti tepat ke arah Nadia. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada senyum kemenangan di wajah Arga. Tidak ada kesombongan. Hanya tatapan penuh penyesalan dan kejujuran, seolah berkata, "Maaf, aku belum memberitahumu." Saat Arga mulai berbicara tentang perusahaan, tentang karyawan, tentang nilai kerja keras dan kejujuran, kata-katanya terdengar samar di telinga Nadia. Dunia di sekitarnya terasa menjauh. Ia merasa lantai di bawah kakinya menghilang, seolah seluruh realitas yang ia kenal selama ini runtuh dan tersusun ulang dalam satu momen. Hari itu, di aula yang penuh orang, Nadia akhirnya menyadari bahwa pria yang ia nikahi karena ketulusan dan kesederhanaan ternyata menyimpan identitas yang sama sekali berbeda. Dan yang membuat lututnya lemas bukanlah kenyataan bahwa Arga kaya raya, melainkan kenyataan bahwa ia telah mencintai Nadia apa adanya,
bahkan ketika ia bisa memilih hidup yang jauh lebih mudah. Rapat itu berakhir dengan tepuk tangan panjang. Karyawan berdiri, sebagian berbisik kagum, sebagian sibuk mengabadikan momen. Nadia tetap duduk di kursinya, tak bergerak. Pandangannya kosong, telinganya berdenging. Kata-kata Arga tentang perusahaan dan masa depan karyawan terasa seperti gema yang datang dari kejauhan. Ketika aula mulai kosong, Nadia masih di sana. Ia menatap panggung yang kini sunyi, seolah berharap semua itu hanya ilusi. Namun jas gelap yang tergantung di podium itu nyata. Nama Arga Pratama yang terpampang di layar presentasi pun nyata. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Nadia berjalan keluar aula dengan langkah gontai. Lorong kantor terasa panjang dan dingin. Beberapa rekan kerja menatapnya dengan heran, ada yang menyapanya, ada pula yang langsung membicarakannya begitu ia lewat. Nadia tidak mendengar apapun dengan jelas. Kepalanya penuh dengan satu pertanyaan, sejak kapan? Ia pulang lebih awal hari itu. Di rumah kecil mereka, Nadia duduk di ruang tamu dalam diam. Tangannya menggenggam ponsel, tetapi ia tidak tahu harus menghubungi siapa. Marah, kaget, bingung, semua bercampur menjadi satu. Yang paling menyakitkan bukanlah kenyataan bahwa Arga kaya, tetapi bahwa ia tidak tahu siapa suaminya sepenuhnya. Malam tiba, dan pintu rumah terbuka perlahan. Arga masuk, mengganti sepatunya seperti biasa. Wajahnya tenang, tetapi matanya menyimpan kelelahan yang berbeda. Ia tidak langsung bicara. Ia meletakkan jasnya, jas yang jarang Nadia lihat, di kursi, lalu duduk berhadapan dengan Nadia. "Aku tahu kamu kaget," ucap Arga pelan. Nadia mengangkat wajahnya. Matanya basah, tetapi suaranya tertahan. "Sejak kapan?" tanyanya akhirnya. Pertanyaan sederhana, namun berat. Arga menarik napas panjang. Ia mulai bercerita tentang perusahaan yang ia bangun dari nol, tentang keluarganya yang terpecah karena harta, tentang keputusannya hidup sederhana dan bekerja di bawah untuk melihat dunia tanpa topeng jabatan. Ia tidak menyembunyikan fakta, hanya menunda kebenaran. "Aku ingin tahu," lanjut Arga, "apakah kamu mencintaiku, atau hanya sosok yang kamu kira aku ini?" Nadia menangis. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Kamu pikir aku akan berubah kalau tahu?" Suaranya pecah. "Kamu pikir aku menikah denganmu karena kasihan?" Arga berlutut di hadapannya. "Aku takut kehilanganmu," katanya jujur. "Bukan karena kamu akan meninggalkanku, tapi karena aku ingin kamu memilihku tanpa beban apapun." Nadia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak tahu harus marah atau bersyukur. Yang ia tahu, semua yang ia rasakan selama ini nyata. Arga tidak pernah berubah. Sikapnya, perhatiannya, kejujurannya dalam hal-hal kecil, semuanya bukan sandiwara. Malam itu mereka tidak saling memeluk. Tidak ada pelukan dramatis, tidak ada kata maaf berlebihan. Hanya dua orang yang duduk berhadapan, membiarkan kebenaran meresap perlahan ke dalam hati. Dan di tengah keheningan itu, Nadia mulai menyadari satu hal yang menggetarkan. Rahasia Arga bukanlah kebohongan yang menghancurkan, melainkan ujian kepercayaan yang kini harus ia jawab dengan hatinya sendiri. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah percakapan yang berat, Nadia dan Arga memilih diam. Tidak ada pertengkaran, tidak ada pintu dibanting. Namun keheningan di antara mereka terasa lebih nyaring daripada teriakan. Nadia masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang, menatap dinding kosong. Kepalanya penuh dengan kenangan kecil. Arga menyeduh kopi setiap pagi. Arga menunggu Nadia pulang. Arga yang selalu mendengarkan tanpa menyela. Semua itu nyata. Tidak ada yang palsu. Tetapi tetap saja, ada bagian dari hati Nadia yang terluka karena tidak diberi kesempatan memilih dengan informasi yang utuh. Di luar kamar, Arga duduk di ruang tamu. Ia menatap lantai, seolah melihat kembali jalan panjang yang ia tempuh untuk sampai ke titik ini. Bertahun-tahun ia belajar bahwa harta bisa memisahkan keluarga, merusak kepercayaan, dan mengubah manusia. Ia tidak ingin itu terjadi pada pernikahannya. Namun kini, ia sadar bahwa kejujuran yang tertunda juga bisa melukai. Menjelang tengah malam, Nadia keluar dari kamar. Wajahnya sembab, matanya merah. Ia duduk berhadapan dengan Arga tanpa berkata apapun selama beberapa menit. Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan. "Aku tidak marah karena kamu kaya," kata Nadia akhirnya. Suaranya lelah, bukan penuh amarah. "Aku marah karena aku tidak tahu." Arga mengangguk. "Aku salah," jawabnya jujur. "Aku terlalu takut." Nadia menghela napas panjang. Ia menangis lagi,
Tetapi kali ini tangis yang berbeda, bukan tangis keterkejutan, melainkan tangis penerimaan yang menyakitkan. Ia menyadari bahwa jika Arga adalah pria yang berbeda, kasar, merendahkan, atau memanfaatkan kekuasaannya, maka semua ini akan terasa seperti pengkhianatan. Namun Arga tetaplah Arga yang sama. "Aku mencintaimu," ucap Nadia pelan, seolah mengakui sesuatu pada dirinya sendiri. "Aku mencintaimu bahkan saat aku mengira kamu hanya tukang sapu." Kalimat itu membuat Arga menunduk. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. "Dan itulah alasan aku memilihmu," katanya lirih. "Karena kamu melihatku, bukan apa yang aku miliki." Mereka tidak langsung berpelukan. Nadia membutuhkan waktu. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap langit malam. Di luar sana, dunia masih sama, tetangga yang tidak tahu apa-apa, pekerjaan yang menunggu besok, kehidupan sederhana yang telah ia bangun bersama Arga. Perlahan, Nadia berbalik. Ia mendekat, duduk di samping Arga. Tangannya meraih tangan Arga dengan ragu, lalu menggenggamnya erat. "Aku butuh waktu," katanya jujur. "Tapi aku tidak ingin pergi." Arga mengangguk. "Aku akan menunggumu," jawabnya tanpa syarat. Malam itu, mereka berpelukan untuk pertama kalinya sejak kebenaran terungkap. Pelukan yang tidak meledak-ledak, tidak dramatis, tetapi penuh makna. Pelukan dua orang dewasa yang memilih untuk menghadapi luka bersama, bukan lari darinya. Di tengah air mata dan kejujuran, Nadia akhirnya membuat pilihannya, bukan berdasarkan kejutan, bukan karena harta, tetapi karena ia mengenali satu hal yang tidak berubah sejak awal. Cinta Arga selalu datang dengan hormat dan kesabaran. Pagi itu, matahari masuk perlahan melalui jendela rumah kecil mereka. Tidak ada perubahan besar pada dunia di luar sana. Jalanan tetap ramai, tetangga tetap menjalani rutinitasnya, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Namun bagi Nadia, pagi itu terasa berbeda, lebih ringan, lebih jujur. Arga sudah bangun lebih dulu seperti biasa. Ia menyeduh kopi, menyiapkan sarapan sederhana, lalu duduk menunggu Nadia di meja makan. Tidak ada pembicaraan berat pagi itu. Hanya senyum kecil dan sapaan pelan, seolah mereka sepakat untuk memberi ruang pada perasaan yang masih berproses. Beberapa hari kemudian, Arga mengajak Nadia berbicara tentang masa depan. Ia tidak menawarkan kehidupan mewah secara tiba-tiba. Tidak ada janji pindah ke rumah besar atau berhenti bekerja. Arga hanya berkata, "Aku ingin semua berubah pelan-pelan, kalau kamu siap." Nadia mengangguk. Ia memilih tetap bekerja. Arga pun sempat kembali bekerja seperti biasa untuk beberapa waktu, bukan sebagai tukang sapu, tetapi sebagai pemilik yang kini lebih terbuka. Namun ia tetap menyempatkan diri menyapa petugas kebersihan, berbincang dengan karyawan kecil, memastikan semua diperlakukan dengan adil. Nadia melihat itu dan tersenyum. Arga tidak berubah. Perlahan, orang-orang mulai tahu siapa Arga sebenarnya. Ada yang kagum, ada yang terkejut, ada pula yang tiba-tiba menjadi ramah. Nadia memperhatikan semuanya dengan hati yang lebih tenang. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Ia tahu alasan ia menikah, dan itu cukup. Suatu sore, Nadia berdiri di teras rumah, menatap Arga yang sedang menyiram tanaman. Ia teringat semua perjalanan yang telah mereka lewati, hari pernikahan yang batal, luka di kantor, hujan malam, pernikahan sederhana, hingga rahasia besar yang terungkap. Semua itu tidak membuat mereka hancur, justru menguatkan. "Aku bersyukur," kata Nadia tiba-tiba. Arga menoleh. "Tentang apa?" "Karena aku jatuh cinta padamu, sebelum tahu siapa kamu sebenarnya." Arga tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia menghampiri Nadia dan menggenggam tangannya. "Dan aku bersyukur," balasnya, "karena aku tidak salah memilih perempuan yang melihat hatiku lebih dulu." Mereka berdiri berdampingan, menatap langit sore yang perlahan berubah warna. Tidak ada musik megah, tidak ada sorak-sorai. Hanya dua orang yang memilih untuk tetap bersama setelah mengetahui kebenaran sepenuhnya. Dan disitulah Nadia memahami satu hal sederhana namun penting. Ia tidak menikah dengan tukang sapu. Ia menikah dengan pria yang rendah hati. Dan ia tidak menikah dengan triliuner. Ia menikah dengan hati yang setia. Cerita mereka tidak berakhir dengan kemewahan yang mencolok, tetapi dengan keputusan yang matang, bahwa cinta yang tumbuh dalam kejujuran dan kesabaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Sahabat semua, itulah kisah yang telah kita dengarkan bersama. Sebuah cerita tentang cinta yang tidak datang dengan kemewahan, tetapi hadir dengan kesabaran, kejujuran, dan ketulusan.
Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa jangan pernah meremehkan seseorang dari pekerjaannya. Karena yang paling berharga dari manusia adalah hatinya, bukan hartanya. Terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah meluangkan waktu menonton hingga akhir. Jika kalian merasa cerita ini menyentuh hati, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih telah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan dipertemukan dengan orang-orang yang mencintai kalian dengan tulus. Sampai jumpa di cerita berikutnya.